Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan Liga Champions babak 16 besar leg kedua antara Manchester United versus Atletico Madrid yang berhasil dimenangkan Atletico Madrid dengan skor 0-1. Dengan kemenangan ini berarti Atletico Madrid lolos ke babak perempat final secara agregat dengan skor 1-2. Karena di leg pertama Atletico Madrid bermain imbang lawan Manchester United dengan skor 1-1. Kita tahu bahwa ini adalah satu-satunya peluang untuk Manchester United mendapatkan gelar musim ini kan teman-teman, yakni dengan menjadi juara di Champions League. Meskipun peluangnya tipis, tapi ya mereka masih punya peluang seandainya mereka bisa lolos ke babak perempat final. Tapi ternyata mereka gagal di babak 16 besar ini lawan salah satu tim asal Spanyol yang kita tahu punya pelatih yang hebat. Pelatih yang dari musim ke musim konsisten dengan taktik permainannya dan sulit sekali sebetulnya untuk dikalahkan. Dan kembali Simeone membuktikan bahwa dengan taktik permainan compact football, taktik permainan mengandalkan transisi positif yang cepat, timnya berhasil menyingkirkan Manchester United. Liverpool saja pernah disingkirkan oleh Diego Simeone kan, ketika itu juga timnya Atletico Madrid menyingkirkan Liverpool ketika bermain di Anfield. Jadi ini bukan sesuatu yang baru bagi Diego Simeone. Tapi cara dia menyingkirkan Manchester United itu betul-betul luar biasa teman-teman. Karena terlihat taktik permainan dari Atletico Madrid itu membuat para pemain Manchester United frustrasi. Membuat para pemain Manchester United itu kehilangan akal untuk bisa membuka pertahanan dari Atletico Madrid. Maka itu walaupun Manchester United secara statistik, ya saya ulangi, secara statistik itu jauh lebih unggul daripada Atletico Madrid, tapi secara permainan mereka kalah pintar dari Atletico Madrid. Memang dari segi peluang, Manchester United mendapatkan lebih banyak peluang daripada para pemain Atletico Madrid. Tapi dari segi big chances, Atletico Madrid itu mendapatkan lebih banyak big chances. Dari De Paul, kemudian dari Lodi yang mencetak gol, dari Felix juga, dan juga dari Griezmann. Nah inilah perbedaan di antara kedua tim. Jika dari Manchester United para pemain kehilangan akal untuk membuka pertahanan dari Atletico Madrid, justru dari Atletico Madrid para pemainnya sudah paham apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa menjalin transisi positif yang cepat dan juga efektif. Artinya apa? Para pemain Manchester United itu kerjasamanya tidak konsisten from game to game. Beda jauh dengan tim-tim asal Inggris lainnya yang masih untuk sementara ini survive atau bertahan di Liga Champions. Manchester City, Liverpool, dan nanti kan kita akan tunggu pertandingan Chelsea lawan Lille pada saat mereka akan bertandang ke Prancis. Kerjasama itu sangat penting teman-teman. Beberapa kali saya selalu tegaskan bahwa teamwork makes the magic work. Dari segi pergerakan para pemain MU itu agresif, tapi mereka tidak mengandalkan intelijensia. Maka itu mereka terus-menerus kesulitan untuk bisa melakukan pergerakan efektif ke lini pertahanan dari Atletico Madrid. Sedangkan dari Atletico Madrid, meskipun mereka juga membutuhkan kemenangan karena kan dengan hasil imbang berarti pertandingan ini akan dilanjutkan ke extra time. Karena kita tahu kan tidak ada lagi aturan gol tandang. Tapi para pemain Atletico Madrid itu terlihat lebih bersabar, lebih tenang. Dan mereka paham betul-betul bahwa salah satu cara untuk bisa mengalahkan Manchester United itu adalah untuk bisa membangun transisi yang cepat. Dan itu berhasil mereka lakukan karena mereka beberapa kali menciptakan peluang dan berhasil mencetak 1 gol. Dan cara bertahan mereka luar biasa teman-teman. Sulit sekali untuk para pemain Manchester United juga mengandalkan skill individunya untuk bisa membongkar pertahanan dari Atletico Madrid. Triple B selalu memberikan informasi dari lineup kedua tim teman-teman. Kita mulai dulu dari lineup tim tuan rumah Manchester United. Dan satu hal lainnya yang unik, yakni setelah Lionel Messi tersingkir dengan PSG, maka kali ini Cristiano Ronaldo tersingkir dengan Manchester United. Berarti untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010 ketika itu Ronaldo puasa gelar, maka musim ini Ronaldo akan kembali puasa gelar. From the lineup of Manchester United ada David De Gea, Dalot, Varane, Maguire yang saya lihat lucu juga ya di pertandingan ini ya teman-teman ya. Dia kejeduk juga itu ya dengan Cristiano Ronaldo pada saat coba untuk menerima umpan dari Bruno Fernandes. Kemudian sekali dia menghalau bola keluar dari pertahanannya ternyata diterima oleh De Paul yang shooting keras tapi bisa di save oleh De Gea. Telles, nah ini yang saya cermati, Telles dan Dalot ini diandalkan untuk memberikan umpan-umpan silang.
tapi tidak banyak yang akurat. Dari Teles 2, dari Dalot ada 1 dia berikan, hampir saja diterima oleh Elanga tapi lebih dekat kepada Oblak. Fred, McTominay, McFred nih ya di posisi double pivot, Elanga, Bruno Fernandes, Jadon Sancho dan Cristiano Ronaldo. Elanga dimainkan dari awal. Di leg pertama Elanga masuk sebagai pemain pengganti dan dia mencetak gol menyamakan kedudukan. Cristiano Ronaldo tidak mendapatkan peluang sama sekali di match ini ya karena dia tidak mendapatkan suplai bola. Kemudian dari Atletico Madrid, Felix pencetak gol di leg pertama ketika dia mendapatkan umpan dari Lodi. Griezmann, what a player, dia bekerja keras di match ini. Lodi, Koke, De Paul, Llorente, Herrera, Reinildo, ini bukan Ronaldo nih, Reinildo, kemudian Jimenez, Savic, Oblak luar biasa permainannya di match ini karena ada 3 save krusial yang dia lakukan yang menggagalkan Manchester United mencetak gol. And from the flow of the game, memang para pemain MU keluar langsung menyerang. Mereka tentu tidak ingin pertandingan ini lanjut ke babak extra time atau juga kebobolan. Tapi cara menyerangnya coba teman-teman perhatikan deh. Kenapa sih harus memberikan direct pass ke depan? Karena kan kalau kita perhatikan di tengah nih sudah ada Bruno, sudah ada Sancho. Ya 2 pemain ini kan bisa hold the ball cukup lama. Bisa juga membangun kreasi serangan yang lebih rapi lagi dengan kemampuan yang mereka punya. Apalagi Bruno yang punya visi permainan yang bagus. Kita tahu Bruno adalah top scorer dari Manchester United musim lalu. Dan dia biasa adalah pemain yang banyak memberikan assist. Tapi di match ini tidak banyak peluang yang bisa dia ciptakan, hanya 1 peluang. Kemudian memang dia ada memberikan umpan yang akurat kepada Elanga, di mana Elanga shooting itu di menit-menit awal tapi terkena muka dari Oblak. Selain itu saya tidak melihat ada banyak peluang dari Bruno Fernandes atau juga ada banyak key passes yang bisa dia berikan. Terlihat para pemain Atletico Madrid bisa meredam kreativitas dari Bruno Fernandes mulai dari lini tengah, maka itu dia terlihat frustrasi sekali di pertandingan ini teman-teman. Bahkan saya melihat dia beberapa kali lebih sering mengeluh kepada wasit. Ada 1 insiden tuh di mana dia coba untuk mengambil bola di dalam kotak penalti, ada Reinildo yang juga melakukan challenge. Kalau saya melihatnya sih terkena kaki dari Reinildo ya, dan memang kemudian setelah itu setelah ada VAR cek dan review ya memang itu bukan penalti. Ya jadi saya melihat bahwa para pemain Manchester United ini dari menit-menit awal nafsunya sangat tinggi, sangat besar untuk bisa mencetak gol cepat. Ya tapi jika mereka tidak tenang, bagaimana caranya bisa mencetak gol lawan Atletico Madrid yang kita tahu pertahanannya ini luar biasa bagus, ditambah juga mereka punya penjaga gawang yang hebat seperti Jan Oblak. Nah akhirnya kan kita melihat Atletico Madrid itu perlahan-lahan mulai membangun serangan. Dan sebelum Atletico mencetak gol, teman-teman coba ingat, ya ada 1 proses serangan yang dibangun oleh para pemain Atletico Madrid yang mirip dengan proses serangan yang mereka bangun ketika mereka mencetak gol. Koke mendapatkan bola, dia berikan bola itu ke kanan kepada Llorente. Lihat ya, Llorente itu free. Ya kan, itu sektor yang ditempati oleh Teles. Dia memberikan umpan silang kepada siapa? Felix. Felix mencetak gol tapi dia sudah berada di posisi offside. Felix tidak terkawal. Itu posisi siapa? Dalot. Kemudian para pemain Atletico coba lagi untuk melakukan hal yang serupa dan mereka berhasil ketika kita lihat pergerakan dari Griezmann dan juga pergerakan dari Joao Felix tidak bisa dimonitor oleh para pemain Manchester United. Felix memberikan umpan yang begitu cantik kepada Griezmann. Griezmann mengangkat bola dan ada siapa? Ada Lodi yang tidak terkawal atau terlambat ditutup pergerakannya sehingga dia bisa mencetak gol untuk Atletico Madrid. Which means para pemain MU hanya fokus untuk menyerang, hanya fokus untuk cepat mencetak gol, tapi tidak waspada di lini pertahanan. Nah setelah unggul, saya sudah yakin sekarang Atletico Madrid akan bertahan total dan betul itu yang mereka lakukan. Buat apa lagi mereka keluar menyerang? Karena dengan skor ini ya mereka sudah pasti lolos. Jika imbang ya kemungkinan akan dilanjutkan extra time. Dan belum tentu juga MU akan bisa mencetak gol. Dari cara permainannya dia terlihat mereka lebih cepat memberikan passing ke depan dengan direct pass atau juga crossing-crossing yang tidak akurat. Memasuki babak kedua tentu Rangnick akan melakukan pergantian pemain karena kan MU nih perlu gol. Elanga ditarik keluar. Sebelum Elanga ditarik keluar dia hampir juga mencetak gol dengan skill individunya, tapi ya cukup lebar juga ya dari gawang Oblak. Kemudian Matic masuk, Pogba masuk, itu kan Bruno keluar kan. Karena itu dia saya melihat bahwa dia frustrasi banget di pertandingan ini. Kebanyakan ngeluh daripada fokus pada permainannya. Cavani masuk. Wow, Cavani biasanya menjadi savior ya, menjadi penyelamat. Ya kalau nggak dia mencetak gol dia bisa memberikan assist, kalau nggak pergerakan-pergerakan tanpa bolanya. Tapi setelah itu kita melihat bahwa Ronaldo juga terisolasi. Ada 1 peluang dari Varane tapi bisa ditepis oleh Oblak. Dan Atletico juga sebetulnya mendapatkan peluang dari De Paul yang itu yang
clearance dari Harry Maguire dia dapat, kemudian juga dari Griezmann, dan terlihat bahwa dari pertandingan ini taktik dari Simeone itu berjalan karena para pemainnya paham apa yang perlu mereka lakukan. Taktik dari Simeone ini apa sih? Ya pokoknya menunggu saja. Jangan gegabah, jangan terlalu buru-buru untuk membangun serangan. Jangan terpancing dengan permainan cepat dari para pemain Manchester United. Dan itu berhasil mereka lakukan. Para pemain MU kalau dari segi penguasaan bola, jumlah peluang, jumlah passing jauh lebih unggul. Tapi untuk apa jika mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang atau mencetak satu pun gol? Nah, ini yang menjadi kesulitan dari Manchester United, bahwa para pemainnya tidak konsisten dalam menjalin kerjasama. Setelah pertandingan, Rangnick mengeluh tentang wasit, bahwa wasit tidak juga memberikan injury time yang lama, dan wasit juga tidak memberikan kartu kepada para pemain Atletico yang beberapa kali melakukan pelanggaran atau juga time wasting. Tapi saya pikir ya Rangnick hanya mencari alasan saja, karena secara permainan memang Manchester United tidak bermain sebaik Atletico Madrid, di mana Diego Simeone sepertinya mengajarkan Rangnick. Nah, ini kalau di Champions League beda loh cara mainnya. Ya tidak seperti di kompetisi liga. Di Champions League itu selain dibutuhkan taktik juga dibutuhkan mental. Para pemain Atletico Madrid kita tahu yang sudah biasa bermain di Champions League, yang sudah biasa juga bermain di babak knockout Champions League, bahkan sudah pernah masuk ke final, bahkan pelatihnya nih Simeone sudah pernah membawa Atletico Madrid ke final, sudah paham apa yang perlu dia lakukan. Dari Manchester United, yang saya harapkan mereka seharusnya bermain out of the box. Ternyata mereka bermain out of idea. Tidak punya ide sama sekali untuk bisa membongkar pertahanan dari Atletico Madrid. Atletico Madrid layak dan wajar untuk lolos ke babak perempat final. Dan saya harapkan ya ketemu Real Madrid lagi ya. Karena biasanya kita tahu ketika dua tim ini bertemu, pertandingan akan sangat amat seru teman-teman. Meskipun itu nanti juga akan terjadi di pertandingan La Liga, tapi kalau ketemu di Champions League itu tentu sesuatu yang sangat spesial. No hate, only football, salam sepak bola.